Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini tapi kayaknya kurang rame ini dengarnya. Coba bisa diulangin ya biar agak teman-teman dibuka mic-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Alhamdulillahirrabbilalamin kita bisa bertemu kembali di acara Kamis HD. Acara ini saya hadir dari tim HD berupa acara mingguan dan malam ini kita akan bicara tentang coaching in the digital era. Wah, seru nih pastinya. Tapi sebelum kita mulai mau nanya-nanya dulu nih, ini yang hadir dari mana aja nih sekarang? Boleh ditulis di chat box? Silahkan ditulis. Coba mau tahu nih yang hadir di malam Jumat. Oh, dari Kediri, Masya Allah. Dari Semarang, Malang, Bekasi, Masya Allah. Ini sahabat Hadi luar biasa nih. Dari Batam. Wah, kotanya industri. Dari Mekah. Masya Allah, Mekahnya di mana ini? Saya dulu pernah di Mekah, Aceh, Bekasi. Masya Allah. Oke, sebelum kita mulai, kita ada info dari manajemen. Kita simak dulu info dari manajemen berikut ini. Silakan. Oke, tadi informasi dari manajemen ada acara-acara keren dari HD dan dari Hijrah Coach beserta juga ada sertifikasi. Terus tapi untuk malam ini saya insya Allah tidak sendiri gitu. Saya akan ditemani oleh senior saya gitu, senior kami eh, Coach Puji Basuki gitu. Tapi sebelum dimulai mungkin kita simak dulu ya profil ya Coach Puji. Silahkan panitia. Assalamualaikum Coach Puji, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat Coach Puji? Alhamdulillah, Coach Munir. Alhamdulillah Coach Puji ini adalah salah satu senior coach di Hijrah Coach. Beliau senior saya juga. Nah, malam ini begitu bersinar. Kalau malam hari Jumat ini beliau ini bersinarnya luar biasa hari ini, gitu ya. Jadi teman-teman juga beruntung malam ini kita bisa didampingin atau mendapatkan ilmu secerah wajah dari, insya Allah kita tercerahkan secerah wajah Coach Puji, insya Allah. Ada yang bilang gagah, Masya Allah tuh kan, bener ini. Gitu. Jadi tapi biar nggak lama-lama Coach Puji, kayaknya Coach Puji harus sudah mulai gitu. Oke, silahkan Coach Puji. Oke, baik. Terima kasih, Coach Munir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya.
Oke, Waalaikumsalam baik. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi alhamdulillah ya hari ini atau malam ini saya sangat bahagia sekali bisa pada Ibu teman-teman Kamis HD ya. Dan yang pastinya saya juga sangat senang, sangat bersyukur gitu ya. Hari ini saya ditemani oleh Coach Munir ya sebagai moderator. Jadi ini coach yang memang sengaja khusus didatangkan dari negara Arab ya, dari Arab sana gitu ya. Ini luar biasa ini, jarang-jarang saya punya dapat ada moderator dari Arab ini. Oke, bersinar tadi ya. Kayaknya kalau saya mungkin rambutnya, kalau Coach Munir mungkin ya itulah pokoknya ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir malam ini. Mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan manfaat dari materi yang akan saya bagikan ya. Nah, saya izin dulu untuk sharing, untuk share ya, share screen-nya. Nah, ini judulnya adalah Coaching in Digital Era. Nah, saya yakin bahwa Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya sudah ada yang tahu atau mungkin ada juga yang belum, gitu ya. Nah, tapi saya ingin tahu nih sebenarnya di antara peserta malam hari ini, gitu ya, siapa yang sudah pernah menjadi coach? Nah, coach ini adalah orang yang di-coaching atau sudah pernah mengikuti sesi coaching ya. Nah, yang kedua adalah siapa di antara Bapak dan Ibu teman-teman yang memang menjadi seorang coach gitu ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu adalah seorang coach, silakan ditulis di chat-nya ya. Saya coach gitu ya. Nah, kalau yang sebagai coachee atau klien kita tulisnya aja klien gitu ya. Nah, oke, silakan tulis di chat-nya kalau Bapak dan Ibu pernah, atau misalnya belum pernah sama sekali, silakan tulis belum pernah gitu ya. Saya pengen tahu dulu nih, ya. Silakan dituliskan di chat-nya, ya. Saya tunggu sekitar 1 jam ya. Oh enggak, maksudnya 1 menit aja ya. Nanti kalau 1 jam, saya mau ngomong apa gitu ya. Oke, silakan. Ada yang mungkin sudah pernah, oh belum pernah ada, oke. Dan sebagai coach dan klien, oke, good. Ada yang belum pernah ya. Oke, saya pernah meng-coaching dan di-coaching juga. Oke, bagus, good. Oke, keduanya ya. Ada juga yang belum pernah. Oke. Oke, ada sebagai klien, ada yang pernah dua-duanya, ya, ada yang sebagai kalau sebagai coach kemungkinan pernah jadi coachee juga gitu ya, karena biasanya seperti itu. Tapi kalau jadi coachee belum tentu juga jadi coach gitu ya. Oke, good. Cukup banyak yang memang sudah pernah jadi coach gitu ya, atau pernah kedua-duanya nih, pernah di coaching juga nih gitu ya. Nah, saya ingin sedikit membangkitkan ingatan teman-teman semuanya gitu ya. Kalau untuk yang sudah menjadi coach gitu ya, ini pasti sudah tahu gitu ya. Nah, saya ingin mungkin teman-teman yang pernah di coaching gitu ya, tapi apakah itu coaching atau bukan gitu ya. Nah, bisa jadi pemahaman mungkin berbeda gitu ya. Nah, jadi saya ingin sebelumnya saya di dalam sesi ini ya, di dalam sesi ini akan ada 3 hal yang nanti akan saya bagikan. Pertama adalah tentang pemahaman tentang coaching itu sendiri ya. Kemudian yang kedua adalah kenapa sih kita perlu di coaching atau manfaatnya apa nih kalau kita di coaching gitu ya. Karena ini penting buat teman-teman nanti kenapa kita bisa tertarik atau kita ingin di coaching gitu ya. Terus yang ketiga adalah nanti gimana kita bisa berinteraksi atau kita sebagai coachee atau sebagai di dalam sesi coaching itu menggunakan platform digital ya. Jadi kalau kita di dalam sesi ini jadi judulnya Coaching in Digital Era, jadi bahwa di dalam di apa namanya di era saat ini di mana semuanya menggunakan digital gitu ya. Nah, gimana dengan coaching? Apa yang bisa dilakukan gitu ya? Bagaimana digital ini bisa membantu kita sebagai coach maupun coachee untuk bisa melakukan sesi coaching dan
bisa mendapatkan manfaat. Gitu kira-kira ya. Nah, untuk mengingatkan, jadi tadi coaching ini kalau kita lihat nah mungkin banyak cara ya, banyak cara untuk menjelaskan tentang perbedaan nih antara coaching, mentoring, consulting, konseling gitu ya. Namun saya akan merasa lebih mudah dengan menggunakan cara ini gitu ya. Jadi kalau coaching ini, kalau teman-teman lihat di sini ada kuadran, 4 kuadran, di mana garis yang vertikal ini adalah asking ya. Jadi yang paling atas ada asking, kemudian di bawah itu telling. Sedangkan di sebelah kiri ini ada problem, di sebelah kanannya adalah solution ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat coaching ini berada di kuadran yang kanan atas gitu ya. Artinya bahwa dalam coaching ini ingin mendapatkan solusi gitu ya, ingin mendapatkan solusi ya. Jadi lebih coaching ini dalam proses coaching ini ingin menggali mendapatkan solusi ya, bukan menggali ke arah problemnya atau masalahnya. Dengan cara apa? Dengan asking, dengan bertanya gitu ya. Sedangkan mentoring ini lebih kepada telling, artinya bahwa apa? Kalau di coaching, seorang coach ini akan lebih banyak bertanya, gitu ya. Kenapa? Karena orang yang di coaching dialah memiliki sumber daya yang memiliki semua sumber dayanya, gitu ya. Untuk apa? Bisa mendapatkan solusi. Sedangkan mentoring ini si mentornya ini yang justru memiliki sumber daya sehingga dia akan lebih banyak telling untuk kepada si mentinya gitu ya. Nah, jadi apa itu coaching sebenarnya? Ya, buat teman-teman yang memang belum pernah di coaching gitu ya, ini bisa sebetulnya saya mau tanya dulu nih. Jadi kalau seperti ini, coaching itu apa sih? Nah, gitu ya. Silakan apapun yang Bapak Ibu teman-teman sudah pahami tentang coaching, ya silakan dituliskan di chatnya. Oke, apa itu coaching menurut pemahaman Bapak dan Ibu atau teman-teman semuanya? Oke, pelatih dan melatih. Oke. Terus coaching itu adalah proses seorang coach menggali informasi dari coachee. Oke. Ada lagi? Bertanya ya, oke, menggali ide untuk mendapatkan solusi. Powerful question. Nah, ini pasti coach nih. In finding solution. Mantap. Oke, problem solver ya. Pembinaan, meningkatkan potensi diri. Good. Ya, ini lebih ke tujuannya gitu ya. Pembinaan, problem solver gitu. Oke, ada lagi? Apa sih menurut Bapak Ibu teman-teman semua coaching ini apa? Gitu ya. Latih, oke. Ya. Nah, bertanya dan memberi solusi, meningkatkan target si coachee dan meyakinkan diri bahwa apa yang jadi tujuannya bisa terrealisasi. Oke, sudah cukup banyak ya. Nah, kalau meningkatkan informasi pemandu untuk menemukan jawaban dari diri coachee. Oke, baik. Cukup banyak dan memang sudah sebagian besar dari Bapak dan Ibu teman-teman semua sudah sedikit banyak sudah tahu nih tentang coaching gitu ya. Nah, saya akan mereflek kembali gitu ya, apa itu coaching ya, dengan kita melihat definisi dari coaching itu sendiri. Nah, definisi yang saya pilihkan untuk saya bisa share atau mungkin kita bisa pahami adalah yang dari ICF, International Coaching Federation ya. Jadi menurut ICF, coaching ini saya mungkin dari bahasa Indonesianya aja lah ya. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin Bapak dan Ibu bisa baca langsung, tapi intinya adalah di dalam coaching itu kita bermitra ya, antara coach dan klien itu adalah sebuah kemitraan, kerjasama, partnering gitu ya. Nah, terus dalam sebuah proses kreatif dan memprovokasi pikiran. Jadi ada proses kreatif di situ ya. Kreativitas dan juga bisa memprovokasi pikiran.
Untuk apa? Untuk menginspirasi. Menginspirasi siapa? Coach, supaya dia bisa memaksimalkan potensi. Ya, potensi adalah sesuatu kekuatan dia secara untuk personal maupun profesional mereka nih, ya. Dan sangat penting, yang sangat penting di keadaan yang saat ini nih. Nah, saat ini mungkin banyak kompleksitas dan juga hal yang tidak menentu, ya. Nah, jadi di sini kuncinya, kata kuncinya adalah partnering. Artinya partnering ini harus terjadi di dalam sesi coaching, gitu. Ya. Nah, dengan cara apa? Dengan memprovokasi pikiran. Bagaimana memprovokasi pikiran? Nah, tadi ada beberapa teman-teman sudah bilang bahwa ada powerful question itu, ya, betul sekali, ya. Gimana nanti kita si coach ini akan bertanya, ya, untuk bisa memprovokasi pikiran dari coach supaya muncul tuh, ya, ide-ide, kemudian solusi yang mungkin sudah ada tertanam di dalam pikiran dari si coach. Nah, oke, by the way, International Coaching Federation ini adalah sebuah badan, ya, badan yang menaungi, badan internasional, ya, yang menaungi seluruh coach, ya, seluruh coach ya, di seluruh dunia, gitu ya. Jadi ICF ini juga yang punya kompetensi untuk coaching, artinya bahwa ya, ICF ini juga yang memiliki atau membuat kompetensi, ya, atau merumuskan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach, gitu. Nah, di dalam coaching yang intinya, ya, di dalam coaching ada coach dan coachee, gitu ya. Apa yang terjadi di situ? Ya, sebagai seorang coach pastinya akan membantu perubahan. Tadi kita lihat dari definisinya, coach ini artinya akan membantu si coachee, gitu ya, dari sisi personal atau profesional untuk melakukan perubahan, ya, bahkan transformation, gitu ya, transformasi itu perubahan yang cukup besar, gitu ya. Nah, nanti dengan teknik-teknik yang dimiliki oleh seorang coach akan bisa membantu coaching-nya untuk menemukan atau merubah, ya, bisa dari pemikirannya, kemudian mungkin kebiasaannya, gitu ya, hal-hal yang disadari, gitu ya. Tadinya mungkin tidak disadari menjadi yang disadari. Nah, di sisi lain, coaching itu juga supaya kerjasama dalam coaching ini berjalan dengan baik, maka si coaching pun harus punya trust, gitu ya, punya hubungan yang bagus, ya, intimate nih, ya, kemudian profesional, gitu ya, dan setara dengan si coach-nya. Gitu. Artinya jadi penting supaya bisa terjadi bahwa coach dan coach adalah yang setara, ya. Jadi posisinya tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah, tapi setara. Itu yang terjadi adalah komunikasi nanti. Komunikasi antara coach dan coachee. Nah, untuk apa? Untuk mendapatkan atau mencapai goals-nya. Ya, mencapai goals-nya siapa? Goals-nya coachee pastinya, bukan goals-nya dari si coach, gitu ya. Karena coaching tentang coachee, gitu ya, untuk coachee, bukan untuk coach-nya, gitu ya. Sesi coaching untuk coachee-nya. Nah, gimana caranya? Tadi saya bilang bahwa dengan memprovokasi pikiran dari coachee, gitu. Menggunakan apa? Dengan menggunakan teknik, ya. Salah satunya adalah teknik bertanya, nanti ada active listening dan sebagainya, gitu ya. Nah, sebagai seorang coach penting untuk bisa membangun hubungan yang baik nih dengan si coachee-nya supaya coachee-nya lebih bisa terbuka, gitu ya. Kemudian percaya sama coach-nya, gitu ya. Sehingga dia akan memaksimalkan untuk pemikirannya maupun solusi-solusi yang ide-ide yang muncul dari dalam diri coachee, ya. Nah, di sini adalah empowering. Jadi si coachee ini semuanya sumber dayanya sudah ada di coachee, gitu ya. Sehingga akan muncul dari dalam diri si coachee, ya. Karena memang si coachee sudah memiliki sumber dayanya nih. Jadi apapun yang yang muncul, ya, dari coachee-nya, jawaban dari coachee, gitu ya, itu memang sangat tergantung oleh coachee-nya,
oleh coachnya gitu ya. Apa pertanyaan dari coachnya? Gitu. Oke, itu mungkin tentang sedikit gambaran ataupun pengingat gitu ya tentang apa itu coaching, kemudian apa sih yang penting bagi sesi coaching gitu ya. Jadi artinya intinya adalah kerjasama, kemudian juga artinya kerjasama bahwa apa yang ditanyakan oleh coach itu dijawab secara benar, artinya secara konteksnya itu benar ya, sesuai gitu ya, sesuai dengan konteksnya itu dijawab oleh coach dan coachnya juga terbuka seperti itu. Nah, prinsip yang perlu dimiliki oleh seorang coach ya, artinya bahwa seorang coach harus netral pastinya ya. Stance-nya adalah netral, kemudian juga dia prinsip yang pertama, seorang coach ini sebenarnya adalah prinsip dari active listening gitu ya. Tapi menurut saya ini adalah bisa untuk prinsip di dalam coaching itu sendiri ini ya. Jadi people are okay as they are. Jadi kita menganggap bahwa setiap coach kita dia baik-baik aja gitu ya. Ya oke-oke aja gitu ya. Nah, prinsip yang kedua adalah setiap orang atau justru coach kita itu dia memiliki semua resource-nya gitu untuk bisa mencapai apa yang dia inginkan. Ya. Jadi bukan atas dasar pemikiran si coach-nya gitu. Jadi ini perbedaannya ya. Kalau tadi di mentoring adalah si mentornya yang lebih banyak punya resource sehingga dia bisa berbagi, dia bisa ngasih saran-saran gitu ya. Di dalam coaching ICF tentunya gitu ya. Coach-nya tidak memberikan saran, tidak memberikan solusi, tapi justru solusi langsung dari kita didapatkan dari si coaching. Kemudian prinsip yang ketiga, people always make the best choice they can at the time ya, the best choice they can at the time. Jadi memang orang-orang gitu ya, termasuk coaches itu apa yang dia keputusan apapun gitu ya atau pilihan apapun ya itu adalah yang terbaik buat dirinya ya. Jadi kita nggak perlu sebagai coach tidak istilahnya apa ya menyangsikan mungkin atau men-challenge gitu ya. Tapi kita bisa bertanya lebih lanjut gitu ya. Kalau teman-teman nanti belajar lebih dalam tentang coaching gitu ya atau ingin menjadi seorang coach gitu ya, belajar ini teman-teman akan bisa tahu bahwa gimana caranya supaya pemikiran kita itu kita tidak mencurigai si coaching-nya gitu ya. Tapi memang apapun yang muncul atau pilihan-pilihan dari dia adalah itu yang terbaik pada saat itu. Kemudian every behavior has a positive intention. Jadi setiap perilaku yang muncul dari seseorang itu adalah punya maksud yang positif gitu ya. Nah, jadi penting buat coach untuk bisa memiliki pikiran bahwa semua orang itu memang ingin perilakunya adalah positif dan change is inevitable ya, artinya bahwa segala perubahan itu bisa jadi terjadi ya, intinya gitu. Artinya bahwa kita tidak perlu kayaknya nggak mungkin gitu ya, tapi kita bisa jadi terjadi dan itu bisa terjadi pada setiap orang ya, setiap coach yang kita coaching ya. Bahkan seorang coach itu juga ya harus akhirnya bisa sadar bahwa pada saat awal dia seperti ini, setelah di coaching dia akan mengalami perubahan-perubahan gitu ya. Oke. Nah, ini adalah prinsip-prinsip kita di dalam sebagai seorang coach ya, bahwa ada 5 gitu ya prinsip. Nah, kemudian kita bicara tentang manfaat. Apa sih? Nah, kalau kayak gitu ya, setelah kita tahu coaching itu apa, kemudian bahwa itu adalah sebuah kerjasama, kemudian memprovokasi pikiran, akhirnya bisa kita mendapatkan solusi gitu ya. Tapi sebenarnya manfaat secara personal apa gitu ya? Mungkin teman-teman sudah banyak mengetahui gitu ya, tapi intinya sebenarnya ada 5 nih saya jelasin ya. Mungkin di luar ini banyak sekali, ada banyak yang lain gitu ya, banyak yang lain tentang manfaat dari coaching. Pastinya banyak sekali
gitu ya, yang sudah pernah mengalami atau pernah di coaching gitu ya, sedikit banyak pasti merasakan ada hal yang berbeda antara orang yang tidak di coaching dengan orang yang di coaching. Nah, yang pertama adalah clarity. Apa sih yang clarity-nya? Artinya apa sih yang jelas ya? Clarity kan jelas ya. Apa sih yang buat just coaching can help you clarify your goals dan objective. Ya. Jadi seorang coach gitu ya, seorang coach itu bisa membantu coaching-nya ya untuk mengidentifikasi sebenarnya, mengidentifikasi apa yang sebenarnya ingin dicapai oleh si coaching-nya dan membantu juga si coach untuk bisa membuat rencana atau plan atau action plan untuk bisa mencapainya. Gitu. Itu salah satu yang pertama adalah kepastian ya, atau clarity tadi nih. Nah, kemudian yang kedua adalah accountability. Accountability ini akuntabilitas lah kita bilangnya ya, atau tanggung jawab atau sesuatu yang menjadi komitmen mungkin gitu ya, bisa. Jadi seorang coach itu bisa membantu coaching-nya bertanggung jawab atas tujuannya. Satu ya. Kemudian secara mungkin berkala ya, secara teratur dan berkala itu memberikan dukungan dan dorongan gitu ya. Jadi seorang coach itu bisa membantu supaya coaching-nya itu berada pada jalur yang benar untuk mencapai tujuannya gitu ya, dan termotivasi gitu. Oke. Yang ketiga adalah kesadaran diri. Jadi coaching itu bisa atau self awareness ya. Jadi coaching itu bisa membantu teman-teman atau coachee atau klien itu ya untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam gitu ya tentang diri sendiri gitu ya. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan gitu ya, itu akan mendorong coachee itu merefleksi diri gitu ya. Jadi dia akan lebih punya kesadaran kenapa saya harus mencapai itu gitu ya. Kemudian kalau itu tidak terjadi apa yang akan dilakukan misalnya seperti itu ya. Untuk bisa itu terjadi bagaimana melakukannya ya. Nah, jadi coach akan membantu coachee mengidentifikasi apa sih kekuatan maupun kekurangan, mungkin bukan kelemahan ya, lebih kepada apa yang perlu diimprove atau sesuatu yang tidak dia miliki gitu ya, dan membantu untuk mengembangkan strategi bagaimana caranya untuk bisa bekerja di area yang memang membutuhkan perbaikan atau membutuhkan pengembangan gitu ya. Oke. Kemudian yang kita nih, yang aja dari ini nanti apa namanya kaitannya dengan kesadaran dia gitu. Jadi mungkin coach pada saat itu sudah tahu tapi tidak memahami ya, atau bisa jadi sudah memahami tapi belum dilakukan gitu ya. Nah, dengan coaching itu akan mendorong mereka untuk bisa melakukan. Jadi dengan memberikan apa ya, panduan, bukan memberikan sebenarnya, lebih apa ya, mendampingi gitu ya, maka seorang coach akan bisa mengembangkan keterampilan ataupun nanti akan membuat si coaching-nya punya kebiasaan-kebiasaan baru yang akan membantu dia untuk mencapai tujuan. Dan terakhir adalah coaching juga bisa untuk meningkatkan kepercayaan diri, ya, increase confidence. Coaching dapat membantu coaching-nya, ya, dalam sesi coaching akan membantu coaching untuk bisa membangun kepercayaan diri dan harga diri yang lebih kuat. Ya, jadi dengan mendorong coaching untuk fokus pada kekuatan dan pencapaian dirinya nih, gitu ya. Nah, seorang coach juga akan membantu mengembangkan citra diri dan pola pikir yang lebih positif dari si coaching-nya. Kenapa? Karena tadi nih salah satu mindset yang harus dimiliki oleh seorang coach tadi adalah positif, dan pertanyaannya pun ya, atau dengan pertanyaan itu kita akan provokasi ke arah yang positif gitu ya, supaya apa, memang akhirnya nanti si coach akan memiliki pola pikir yang lebih positif gitu ya. Dengan teknik-teknik tertentu nanti
dengan tools-tools yang dimiliki oleh seorang coach dalam melakukan pada saat bertanya itu akan membantu si coaching. Oke, nah itu adalah benefit dari coaching. Ya. Nah, kalau ini adalah kalau kita sudah tahu bahwa tadi coaching itu apa, kemudian manfaat dari coaching sudah cukup banyak dan pastinya juga dirasakan oleh teman-teman yang pastinya sudah di coaching gitu ya. Lalu di saatnya gimana kita bisa dalam sesi proses coaching itu bisa berjalan gitu ya. Nah, tadi ada kerjasama dan sebagainya. Cuman memang sebenarnya kalau di dalam sesi coaching kita bertemu langsung gitu ya. Jadi dulu mungkin sebelum pandemi gitu ya, seorang coach pastinya untuk bisa meng-coaching itu dia bertemu langsung gitu ya. Tapi kemudian pada saat terjadi pandemi ya gitu Covid itu 2 tahun selama 2 tahun kemarin gitu ya. Apakah sesi coaching itu terus tidak ada gitu ya? Akhirnya tetap ada, tapi kita menggunakan platform platform ya digital ya seperti bisa lewat Zoom gitu ya, lewat video call gitu ya, lewat Gmeet gitu ya, macam-macam gitu ya. Tapi memang agak berbeda kalau kita bertemu langsung nih gitu ya. Namun kita tetap bisa efektif ya pada saat kemarin itu pandemi gitu ya. Sesi coaching yang saya lakukan juga sama seperti itu. Jadi menggunakan platform digital. Ada keterbatasan mungkin ada gitu ya, tapi artinya dengan keterampilan yang kita miliki ya, kita juga bisa menilai atau bisa membangun hubungan dengan coachingnya itu dengan baik gitu ya, walaupun tidak bertemu secara langsung gitu ya. Nah, jadi di saat ini gitu ya, saat ini mungkin banyak orang yang punya keterbatasan dalam hal waktu ketemu gitu ya, kemudian karena kesibukannya, bisa jadi karena jarak gitu ya. Apakah itu bisa tetap berjalan sesi coaching? Tetap bisa ya, dan bahkan ya kita sekarang di Hijrah Coach gitu ya, kita sudah membangun aplikasi yang namanya HD nih. Ya. HD nanti mungkin Coach Munir bisa lebih eh, berbagi ya lebih detail lagi tentang aplikasi ini. Tapi intinya adalah di dalam aplikasi ini kita ingin membangun sebuah kebiasaan baru atau apa ya namanya cara baru untuk kita bisa melakukan coaching gitu ya dengan memilih coach kita nih gitu ya, memilih coach kita yang memang kita ya, ingin di coach oleh siapa gitu ya. Nah kemudian yang kedua adalah kita memanfaatkan yang namanya artificial intelligence atau AI, gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat nanti teman-teman, by the way ini aplikasinya sudah ada di Play Store ya, untuk yang Android ya, untuk iOS mungkin nanti mungkin sudah ada juga untuk yang di, tapi nanti kita akan dengar dari Coach Munir ya. Nah dari sini ini hanya capture-an ya, capture-an bahwa dari aplikasi yang ada di Hijrah Coach atau aplikasi HD nih. Jadi aplikasi ini udah ada dan sudah kita gunakan juga kemarin-kemarin gitu ya untuk bisa melakukan coaching di sini. Jadi nanti teman-teman mungkin yang tertarik bisa coba gitu ya dan bisa memilih siapa coachnya yang akan bisa mengcoaching gitu. Nah ini adalah sebuah terobosan ya menurut saya ini luar biasa karena saya nggak tahu ya kayaknya belum pernah ada nih di tempat lain gitu ya ada aplikasi untuk kita bisa melakukan coaching, memilih coachnya, kemudian kita juga bisa belajar dengan AI, kita bisa ngobrol, kemudian juga ada pembelajaran pembelajaran di situ, gitu ya. Jadi teman-teman bisa belajar tentang bisnis, desain bisnis, kemudian macam-macam lah pokoknya di situ, ya. Nah, itu yang bisa saya share, gitu ya, dari sesi ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dan silakan sekarang kita bisa saya kembalikan ke Coach Munir untuk sesi tanya jawab mungkin. Silakan Coach. Oke, terima kasih Coach. banyak Uji. Masya Allah, penjelasannya itu jelas ya, singkat ya kan.
dan benar-benar apa namanya mudah diserap. Oke, mungkin saya rekap dikit dulu ya mengenai tadi tentang coaching. Coaching adalah apa namanya ke arah solusi dengan apa dan bertanya dan pertanyaan itu memprovokasi gitu dengan proses memprovokasi pikiran. Coach dan coachee itu dalam apa namanya bentuknya kerjasama ya. Jadi si coach membantu untuk si coach itu bertransformasi apa namanya atau untuk berubah. Nah, di situ mungkin ada hal-hal yang tadinya tidak sadari dengan proses coaching tadi itu si coach menjadi sadar, oh ngah gitu, ada sesuatu yang harus diimprove atau ditingkatkan gitu ya. Terus di sini ada benefit coaching yaitu clarity, goals dan apa namanya goals serta objektivitasnya jelas, komitmennya jadi apa namanya bisa memancing komitmen gitu kita supaya lebih komitmen, self awareness gitu ya supaya kita bisa kesadaran diri, terus meningkatkan performance gitu ya, terus meningkatkan percaya diri. Dan beliau tadi bercerita tentang aplikasi HD. Aplikasi HD ini adalah aplikasi belajar dan aplikasi coaching juga. Jadi kalau teman-teman mau kerja gitu jam 8 tiba-tiba kok ada mau coach pengen di coach nih setengah jam nih. Nah, itu bisa janjian di situ. Mau belajar gitu sambil nunggu gitu mau belajar itu kita bisa belajar di situ learning dengan AI jadi sambil ngobrol gitu belajarnya gitu ya. Nah, itu bisa di-download aplikasinya namanya aplikasi HDAI. Oke, itu untuk di Android, untuk iOS insya Allah akan menyusul gitu dan untuk hari ini dan besok kok nggak salah sedang maintenance gitu. Tapi nggak apa-apa, download aja dulu, nanti bisa daftarkan. Buat teman-teman mau di coaching rutin nanti bisa apa namanya bisa DM ya. Kalau ada masalah bisa DM di Instagramnya HDUMKM. Jadi DM aja, nanti bisa pengen ketemu siapa, apalagi mau ketemu Coach Puji gitu ya. Nah, itu bisa ketemu janjian di situ. Oke, sekarang kita langsung masuk ke sesi karena waktunya sudah lumayan, larut. Jadi kita akan masuk ke 3 pertanyaan mungkin ya. Mungkin mau dijawab satu-satu boleh. Dari Ibu Debi, Coach Puji, ada pertanyaan dari Ibu Debi. Izin bertanya Coach, biasanya idealnya seseorang memerlukan coaching untuk bisa merealisasikan apa yang direncanakan. Nah, ini maksudnya dia mungkin berapa kali coaching. Nah, berapa kali coaching idealnya untuk bisa merealisasikan apa yang direncanakan. Silahkan Coach, bisa dijawab. Terima kasih. Ini Mbak pasti ya, Mbak Debi ya. Mbak Debi. Oke, berapa kali coaching ya? Jadi untuk bisa merealisasikan, nah ini sebenarnya tergantung kepada coachingnya juga nih, ya. Tergantung pada coachingnya. Jadi mungkin bukan kepada berapa kalinya, tapi bagaimana si coach ini benar-benar melakukan atau menjalankan action plan yang didapat dari hasil coaching sebenarnya, gitu ya. Ada yang bisa misalnya coaching sekali atau coaching 2 kali udah langsung sudah dapat hasilnya, gitu ya. Atau ada juga yang sampai 6 kali atau bahkan setahun, gitu ya. Itu tergantung dari apa yang ingin dicapai dari coachingnya dan juga bagaimana kesungguhan atau komitmen dari si coach untuk bisa menjalankan atau apa namanya itu menjalankan action plan-nya nih gitu ya. Jadi idealnya memang kalau biasanya ya untuk di corporate gitu atau mungkin kita biasa lakukan seperti itu ya sekitar 2 minggu sekali coachingnya gitu ya dalam satu program misalnya 3 bulan gitu ya jadi bisa dalam 3 bulan itu 6 kali coaching ya tapi artinya bisa jadi tergantung ininya ya tergantung objektifnya gitu ya atau tujuan dari atau agendanya si coachingnya ini yang ingin dituju nih gitu ya goalsnya gitu ya goalsnya kalau goalsnya bisa dicapai dalam waktu yang singkat gitu ya dan action plan-nya benar-benar dijalankan gitu ya. Jadi nggak perlu banyak sesi coaching sebenarnya. Atau dia sesi coaching untuk goals-nya dia yang berikutnya karena bisa jadi agendanya agenda yang besar gitu ya, tapi dia ingin menjalankannya dengan goals-goals yang jangka pendek misalnya seperti itu. Bisa juga. Demikian Mbak Bu atau Mbak Debbie ya. Jadi itu jawabannya. Oke, terima kasih Coach. Ada lagi nih yang kedua.
dari Ibu Rita Hartati ya. Banyak terdapat jenis atau model coaching dengan Mhm. langkahnya masing-masing, Ya. seperti coaching Tirta, coaching Grow, coaching Rimas, dan lain-lain. So, apa model coaching dan langkah-langkah yang digunakan oleh Hijrah Coach? Bagaimana dasar prinsip dalam pembuatan question terkait coaching akan dilakukan? Thanks atas jawabannya, Coach. Oke, luar biasa nih, bagus banget pertanyaannya ya. Jadi memang di dunia coaching ini banyak kita istilahkannya atau kita bilang mazhabnya gitu ya. Mazhabnya itu macam-macam nih gitu ya. Artinya apa? Panduan atau apa ya istilahnya mungkin eh, apa namanya tuh ya. Jadi mengacu kepada eh, pada teori yang mana nih gitu ya. Nah, kebetulan kalau Hijrah Coach karena kita adalah certified atau punya lisensi dari ICF sehingga kita menggunakan struktur atau cara yang tadi bisa dibilang ya langkah coaching atau framework coachingnya dari ICF gitu ya. Jadi ICF itu punya beberapa kompetensi coaching, itulah yang digunakan oleh Hijrah Coach gitu ya. Jadi memang di luar sana Bapak dan Ibu teman-teman akan banyak mungkin tadi menerima apa namanya itu mendapatkan informasi gitu ya, beberapa teknik coaching ataupun framework yang berbeda-beda seperti tadi ada Grow, Tirta, Rimas dan sebagainya gitu ya. Tapi model coaching yang digunakan di Hijrah Coach adalah yang dari ICF gitu ya, ada kompetensi dari ICF. Dan kenapa? Karena jadi kan kita ada program certified coaching ya atau certified business Hijrah Coach atau CBHC. Nah, itu yang peserta yang sudah lulus itu mendapatkan sertifikat memang dari ICF. Jadi artinya bahwa program yang diadakan oleh Hijrah Coach itu sudah kita daftarkan atau sudah di-approve ya, sudah di-approve oleh ICF gitu ya. Jadi artinya lulusan dari Hijrah Coach itu memang sudah certified oleh ICF gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dasar atau prinsip dalam membuat question atau pertanyaan-pertanyaan nih. Nah, ini juga kita ajarkan ya di dalam Hijrah Coach. Jadi memang ada teknik-teknik khusus untuk kita bisa bertanya secara powerful atau memprovoking ya, memprovoking pikiran dari seorang coach gitu ya. Tentunya ada teknik-tekniknya, cara-caranya nih gitu ya. Dan itu tidak baku ya, artinya ya memang ada contoh-contoh gitu ya, tapi tidak baku. Kenapa? Karena seorang coach itu harus punya apa ya? Jadi ini nggak cuma science ya, tapi art juga gitu. Jadi kita harus bisa melihat kondisinya, kemudian tergantung jawaban coach yang sebelumnya gitu ya, hingga kita bertanya tentang suatu hal gitu dan caranya berbeda juga gitu ya. Jadi apa pertanyaannya, kemudian mungkin jadi sebenarnya intinya adalah pada saat kita bertanya, kita menggunakan secara efektif, ya, efektif, pertanyaan yang efektif, ya. Jadi nggak panjang gitu ya, nggak, ya. Tapi kita secara efektif sehingga benar-benar bisa memprovokasi gitu ya, pikiran dari si coach ini gitu. Ya, jadi tadi membuat pertanyaan itu juga menjadi seni tersendiri nih, gitu. Dan itu memang apa ya jam terbang dari seorang coach gitu ya. Semakin dia sering coach, semakin dia tahu gitu ya kapan menggunakan pertanyaan ini gitu ya, pertanyaan tertentu gitu ya, pada saat apa, kemudian dengan intonasi seperti apa gitu ya. Itu akan membuat seorang coach lebih terprovokasi gitu ya, menyentuh mungkin ke dalam apa perasaannya, mungkin pikiran yang terdalam gitu ya. Kayak lagu ya terdalam gitu ya, kayak lagunya Noah nih kayaknya. Oke, mungkin itu aja jawaban saya, mudah-mudahan bisa memenuhi ya Oke, Coach. Mbak Rita. Satu ya terakhir ya. Ada Ya. pertanyaan, sebenarnya ada beberapa pertanyaan lagi, tapi ini karena sudah jadi satu pertanyaan lagi dari Bapak Seto Cahyono. Hal-hal apa yang membedakan coaching secara tatap muka dengan melalui Zoom atau video call? Nah, silakan Pak. Oke, pastinya ada perbedaan ya. Jadi kalau misalnya kita ketemu langsung, kita tuh bisa melihat secara gestur
dari atas sampai bawah gitu ya. Dia duduk atau dia pada saat kita ketemu kemudian berdiri dan sebagainya pada saat terawih itu kondisinya itu pada saat kita ketemu langsung nih. Tapi pada saat menggunakan Zoom paling kita ya seperti ini ya, hanya bisa melihat wajah, kemudian mungkin sedikit dari tangan gitu ya. Nah, jadi di sini memang tuntutannya akan lebih sebagai seorang coach harus lebih teliti lagi atau lebih bisa memahami lagi gitu ya. Nah, dari wajahnya, raut wajahnya, perubahan misalnya ada perubahan tentang mimik mukanya gitu kan. Kemudian intonasinya gitu ya. Jadi memang yang berbeda adalah hal yang kita bisa lihat sebenarnya. Jadi karena seorang coach itu kan nggak cuma dari kata-katanya ya, tapi kita bisa melihat gesturnya gitu ya, gestur dari coach kita nih, karena itu akan mempengaruhi pertanyaan kita selanjutnya nih gitu ya. Itu akan kita akan menyesuaikan dengan pertanyaan kita yang berikutnya nih untuk si coaching-nya gitu. Ya, jadi memang perbedaannya itu hanya sebagian yang kita bisa lihat pada saat kita Zoom. Tapi itu nggak apa-apa. Tapi memang itu butuh kita lebih lebih memperhatikan, lebih fokus gitu ya. Lebih fokus memperhatikan si coaching-nya nih. Kalau misalnya kita dalam posisi menggunakan Zoom gitu ya atau aplikasi yang lain gitu. Itu coach. Oke. Terima kasih Coach Puji, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita untuk sesi tanya jawabnya udah. Tadi barusan ada dari Ibu Rita ya, nanya kalau mendownload harddisk karena full memory, apa kita bisa menggunakan aplikasi ini per free atau berbayar? Aplikasi ini free, Bu. Ibu, jadi ada modul banyak banget, mau belajar tentang macam-macam ada di situ. Jadi dari mau bikin izin usaha, mau nanya apa, itu ada di sana. Banyak banget materi dan terus bertambah. Gitu. Oke, Coach Puji, masuk di akhir sesi, bisa dong kita minta closing statement dari Coach Puji. Oke, baik. Closing statement dari saya. Jadi sebagai seorang coaching ya, atau buat teman-teman yang memang belum pernah di coaching ya, coba teman-teman menyempatkan untuk di coaching gitu ya. Ya, teman-teman coaching, kemudian rasakan manfaatnya, perbedaannya, perubahan yang teman-teman rasakan gitu ya. Dan yang kedua, untuk coach ya, dengan menggunakan platform digital itu tidak membuat kita menjadi tidak efektif gitu ya. Justru akan lebih efektif karena kita memiliki lebih banyak waktu, artinya pilihan waktu gitu ya, karena akan lebih fleksibel seperti itu. Oke, jadi tetap semangat untuk kita bisa melakukan coaching. Demikian dari saya, Coach Munir. Oke, terima kasih banyak karena sudah di penghujung acara. Kita mengharap teman-teman nanti semuanya download aplikasi HD dan nyobain tuh namanya coaching. Nanti pengen ketemu Coach Puji yang bersinar, pengen disinarin tiap hari, tinggal lihat jadwalnya, tinggal booking di sana. Oke, teman-teman, karena sudah di akhir sesi, maka waktunya kita untuk berfoto dulu. Oke, silahkan panitia. Bagaimana kita mau foto-foto? Oke, baik. Silakan Coach, dipimpin gayanya mau seperti apa nih? Silahkan Coach Puji. Gayanya ya. Oh iya, yang gini ya. Apa? Gini sama gini ya, betul ya? Kebalik. Benar gini ya? Oke. Oke, saya hitung ya, Coach. 1, 2, 3. Oke, ada gaya lainnya, Coach? Coach Munir mungkin ya, kasih gaya, Coach. Kalau dari saya cukup begini aja, gaya cowok pada umumnya. Oh, 2 jempol aja cukup ya. Saya hitung ya, Coach. 1, 2, 3. Oke, sip. Udah. Oke, terima kasih semuanya. Malam Jumat, malam kita beribadah. Jangan lupa baca kahfi, baca surat Al-Mulk, sebanyak-banyak sholawat. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita semua.
Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Coach Terima Budi. kasih Coach Terima Munir, kasih teman-teman semuanya. semuanya.